Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Releni Karat SNM akan mempresentasikan tentang materi kuliah akuntansi manajemen mengenai informasi akuntansi diferensial yang disusun oleh saya sendiri, rekan saya ada Bunia dan Pak Rozak yang bersumber pada buku Mulyadi. Oke, akuntansi diferensial menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya, dan atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi informasi akuntansi diferensial berkaitan dengan masa yang akan datang dan diperlukan untuk masalah pemilihan alternatif atau alternative choice problem. Dan pendapatan diferensial atau differential revenue merupakan pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Sedangkan untuk biaya diferensial itu sendiri atau differential cost merupakan biaya yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Biaya diferensial disebut pula dengan biaya relevan atau yang biasa dikenal dengan relevant cost. Oke, kita masuk ke biaya relevan. Manajemen dalam melaksanakan fungsinya selalu diharapkan pada masalah pemilihan alternatif tindakan. Ketepatan memilih alternatif tindakan besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pengambilan keputusan untuk memilih alternatif tindakan berkaitan dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, informasi yang diperlukan merupakan informasi masa yang akan datang. Informasi biaya masa yang akan datang yang berbeda di antara alternatif tindakan merupakan biaya relevan. Sehingga teman-teman harus tahu biaya relevan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia merupakan biaya masa yang akan datang, dan yang kedua yaitu berbeda di antara alternatif tindakan. Perusahaan akan mengambil keputusan tentang bahan baku yang akan dipilih dalam proses produksi. Di sini pada tabel teman-teman bisa lihat harga bahan baku dan upah langsung merupakan biaya masa yang akan datang. Dalam pemilihan alternatif, upah langsung merupakan biaya relevan ya, karena berbeda untuk setiap jenis bahan baku, sedangkan harga adalah biaya tidak relevan atau irrelevant cost, karena sama untuk setiap bahan baku. Nih ya, bahan bakunya kan sama untuk X, Y, Z, tapi upahnya yang berbeda, sehingga upah ini merupakan biaya relevan. Atau biasa juga pemilihan alternatif upah ya, karena berbeda-beda. Oke, biaya tambahan merupakan incremental cost adalah kenaikan atau tambahan biaya yang akan terjadi karena memilih suatu alternatif lain. Jadi ini ada ketika si perusahaan itu memilih alternatif lain. Contohnya, PTX merakit sepeda mini dengan harga pok per unit 200.000. PTX mendapat pesanan khusus 100 unit. Dengan pesanan tersebut, PTX harus menanggung biaya tambahan sebesar 200 ini dikali 100, sehingga totalnya yaitu 20 juta. Biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan atau opportunity cost yaitu potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif. Kalau ini merupakan penghematan ya, karena dia memilih alternatif lain. Contoh misalkan PTX tadi memiliki ruko, jika ruko itu digunakan sendiri untuk berdagang, maka kan mengeluarkan laba 100.000 per hari. Tapi dia memilih untuk menyewakan sehingga mendapat 75.000 per hari. Maka PTX akan kehilangan pendapatan sebesar 25.000 karena kan kalau disewakan lebih murah ya dari sebagai biaya kesempatan. Oke. Lalu ada biaya terhindarkan atau avoidable cost, di mana di sini adalah suatu biaya yang dihilangkan sebagian atau seluruhnya sebagai akibat memilih alternatif lain. Jadi kalau ini bisa hilang semuanya atau sebagian. Contoh, PTX membeli mobil bekas, maka akan menanggung biaya perbaikan sebesar 1 juta per tahun. Jika membeli mobil baru, maka selama 5 tahun pertama bebas dari biaya perbaikan. Sehingga biaya perbaikan mobil menjadi biaya terhindarkan bagi PTX jika membeli mobil baru. Seperti itu ya. Jadi kalau membeli mobil bekas, dia ada biaya perbaikan, tapi kalau dia beli mobil baru, dia nggak ada perbaikan. Seperti itu. Lalu ada biaya tak terhindarkan atau unavoidable cost. Di sini adalah biaya yang tidak dapat dihilangkan karena memilih alternatif tindakan lain. Jadi yang tidak ada yang dihilangkan ya. Biaya tak terhindarkan terdiri dari biaya tenggelam dan biaya masa yang akan datang yang tidak berbeda dari alternatif tindakan yang lain. Dan biaya tenggelam di sini ada sunk cost, di mana biaya tenggelam adalah biaya yang terjadi dan tidak dapat diubah oleh suatu keputusan yang dibuat sekarang atau pada masa yang akan datang. Contohnya, PT ABC nih membeli gedung kantor sebesar 50.000 ya zaman dulu nih ya.
Karena kondisi keuangan perusahaan, maka PT ABC menutup sebagian bidang usahanya di gedung tersebut. Karena kan dia mengalami krisis ya. Karena sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa diubah dengan keputusan sekarang, maka penutupan sebagian usaha PT tidak akan mempengaruhi nilai investasi yang berupa harga beli gedung yang menjadi biaya tenggelam. Jadi di sini walaupun dia mengalami krisis, dia nggak merugi, ibaratnya kayak gitu. Nah, pengambilan keputusan khusus, menerima atau menolak pesanan khusus. Menambah bisa juga dengan menambah atau meniadakan jenis produk atau departemen dengan cara meniadakan jenis produk atau departemen atau menambah juga atau membuat sendiri nih, memproduksi sendiri atau membeli sendiri dan menjual atau memproses lebih hasil produksi. Itu merupakan cara-cara dalam pengambilan keputusan khusus. Oke, kita pertama masuk ke menerima atau menolak pesanan khusus. Di sini manajemen dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus harus mempertimbangkan pendapatan dan biaya diferensial atau biaya relevan. Di sini teman-teman contohnya bisa lihat selama ini perusahaan menjual dengan 2.000 per unit, ada tambahan biaya tetap 300.000 dan biaya variabel 1.200. Penjualan rata-ratanya 1.000, maka perusahaan mendapatkan pesanan sebanyak 100 unit, tetapi harga 1.400 per unit. Jika diasumsikan perusahaan masih memiliki kapasitas produksi, apakah pesanan diterima atau ditolak? Karena kita bahas ini ya. Nah, berdasarkan analisis tersebut, sebaiknya perusahaan menerima pesanan tersebut walaupun harganya lebih rendah dari harga jual. Karena ternyata tambahan pendapatan 140 yang tadi itu lebih besar dari tambahan biayanya. Nah, teman-teman tahu ya, di sini kan 1.400 dengan biaya 1.200-nya itu lebih besar biaya tambahan. Berarti ada perbedaan margin kontribusi sebesar 20.000 ya, pengurangan dari 140 ke 120. Jadi dia lebih baik untuk menerima pesanan tersebut. Lalu biaya produksi yang bersifat tetap dan biaya usaha merupakan biaya yang tidak berubah dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak atau bisa juga irrelevant cost. Hasil penjualan dari biaya produksi variabel jumlahnya berbeda dan pemilihan alternatif sehingga sebagai informasi yang relevan, analisis informasi yang relevan bisa dilihat ya. Di sini ada alternatif khusus, menerima penerimaan khusus, dan ada perbedaannya yang tadi saya jelaskan. Ketika dia menerima, dia dapat 140 ini, tapi kalau dia terus kalau tidak menerima dia 120, maka ada selisih 20.000 yang tadi ya. Dan pengambilan keputusan khusus di sini kita lanjut ke menambah atau menyediakan jenis produk departemen. Kita masuk yang pertama, meniadakan jenis produk. Ada beberapa jenis biaya yang harus dipertimbangkan dalam meniadakan jenis produk atau departemen, yaitu biaya terhindarkan, di mana biaya-biaya yang tidak akan terjadi jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Lalu ada biaya tak terhindarkan, biaya-biaya yang tetap akan terjadi walaupun suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Dan yang terakhir ada biaya kesempatan, di mana penghematan biaya sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Dalam pengertian biaya relevan, biaya terhindarkan merupakan biaya relevan karena berbeda pada pemilihan suatu alternatif tindakan. Contohnya, suatu departemen store memiliki 3 departemen makanan, pakaian, elektronik. Nah, di departemen pakaian selama beberapa tahun terakhir mengalami kerugian nih, sehingga manajemen mempertimbangkan untuk menutup departemen pakaian. Analisis apakah keputusan yang tepat ya, dia mau menutup departemen pakaian merupakan keputusan yang tepat. Nah, di sini berdasarkan data perhitungan rugi laba ketiga departemen tadi ya, membuat pendapatan diferensial dan biaya diferensial untuk kedua alternatif yang akan dipilih. Nah, ini dia mau menutup apa enggak, teman-teman bisa lihat pakaiannya 5.000, makanan 4 ini. Bisa lihat marginnya ya, di sini adanya margin, jumlahnya sekian, jumlahnya dikurangin ya, 9.400 ketika dia mau menutup si elektronik ya. Sekian, biaya tetapnya dan terhindarkan jumlahnya sekian, labanya, atau dia rugi ya, di sini ketika menutup pakaian sebesar 50, tapi masih dapat keuntungan dari makanan dan dari elektronik seperti itu. Nah kan ketika dia mau menutup, dia mengalami kerugian. Oke, alternatifnya untuk meneruskan atau meniadakan. Perhatikan kolom perbedaan pada tabel di atas, pendapatan yang dikorbankan kalau perusahaan meniadakan. Ini ya, meniadakan berarti labanya hanya dapat segini. Pakaian adalah sebesar 5 juta.
Nih ya, penjualannya ternyata lebih besar dari biaya yang dapat dihindarkan. Dapat dihindarkan yaitu 4.750.000 ya ini. Dari sini, apabila perusahaan menyediakan departemen pakaian, jadi keputusan yang sebaiknya diambil adalah tetap meneruskan departemen pakaian. Karena kalau misalnya meneruskan masih ada laba 1 juta, tapi kalau dia menyediakan tidak mendapatkan laba ya, atau teman-teman bisa lihat di sini ada laba sebelum biaya tak terhindarkan, ada 825 gitu. Oke, lalu menambah jenis produk atau departemen tadi ya. Lanjutannya, analisis pendapatan dan biaya diferensial juga berguna untuk pengambilan keputusan, membedakan suatu produk atau departemen dan menambah jenis produk atau departemen baru. Contohnya, menggunakan contoh sebelumnya yang tadi ya, ada menambah departemen, dia menambah nih yang tadi udah 3 jadi nambah kosmetik dengan taksiran penjualan 3 juta, biaya variabelnya 2.100.000 dan biaya tetap terhindarkan 350.000. Alternatifnya meneruskan departemen pakaian atau meniadakan departemen yang pakaian tadi. Oke, dan diganti dengan departemen kosmetik. Nah, mau diterusin atau mau diganti dengan kosmetik. Itu. Kita lihat ya, di sini perhitungannya kalau yang kosmetik, nah kalau misalnya diganti dengan kosmetik, penjualannya misalnya 3.000, cuma 7.500 dengan ada biaya variabel ini. Nah, ini menjadi laba ya, dengan adanya kosmetik. Oke, lalu teman-teman bisa lihat ada perbedaan merugi 300. Makanya ternyata biaya kesempatan opportunity cost kalau alternatif kedua dipilih dengan mengganti kosmetik, dipilih adalah 2.300.000 ya jumlahnya. Biaya yang dapat dihindarkan yaitu 2 juta. Di sini perbedaan dari penjualan. Jadi keputusan yang sebaiknya diambil adalah mengganti departemen pakaian dengan departemen kosmetik. Karena kan masih mendapatkan ini ya 2.300.000 ini. Oke, lanjut ke membuat sendiri atau membeli. Jika perusahaan dihadapkan pada pilihan membuat sendiri bahan pembantu proses produksi jika kapasitas produksi perusahaan cukup tersedia atau justru membeli dari luar bahan membantu proses produksi, maka diperlukan analisis pendapatan dan biaya diferensial. Contohnya, suatu perusahaan yang bergerak di bidang perakitan sebenarnya dapat memproduksi sendiri suatu jenis suku cadangnya itu. Berikut adalah perhitungan biaya produksi suku cadang. Di sini biaya bahan baku, biaya overhead, tenaga kerja, variabel dan biaya tetapnya apa aja, totalnya 180. Perusahaan mendapatkan tawaran suku cadang dari perusahaan lain sebesar dengan harga misalnya 150. Kalau yang tadi kan 180 ya, ini totalnya. Dengan hal tersebut perusahaan dihadapkan pada pilihan membuat sendiri atau memesan. Seperti itu. Dengan harga yang per unitnya lebih murah ya kalau dia memesan dibanding dia bikin sendiri. Dalam hal ini, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan biaya terhindarkan dan mengabaikan biaya tidak relevan atau biaya yang tidak terhindarkan. Seperti biaya alokasi dari departemen yang tadi ya, jadi dia mengesampingkan biaya tak terhindarkan. Biaya penyusutan merupakan biaya akibat keputusan masa lalu sehingga termasuk biaya tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Jadi yang perlu diperhitungkan dalam analisis pengambilan keputusan adalah hanya biaya yang relevan, yaitu biaya yang berbeda-beda karena diberikan suatu alternatif tindakan. Ternyata dengan membuat sendiri ada selisih menguntungkan sekitar 40 per unit suku cadang yang diproduksi, sehingga sebaiknya perusahaan memilih alternatif untuk membuat sendiri suku cadang yang dibutuhkan. Setelah dilihat, kalau dia membeli tadi 150, tapi kalau misalnya tadi ya mengesampingkan biaya yang tidak relevan, hanya mengedepankan biaya relevan, ternyata hanya 110, bukan 180. Jadi lebih baik untuk memproduksi sendiri. Oke, yang terakhir ada pengambilan keputusan khusus dalam menjual atau memproses lebih hasil produksi. Ada kalanya perusahaan dihadapkan pada alternatif menjual barang setengah jadi atau melanjutkan untuk diproses menjadi barang jadi. Di sini juga diperlukan analisis terhadap biaya relevan. Contohnya ada perusahaan menghasilkan 10.000 unit produk A, untuk mengolah produk A diperlukan biaya 300, produk A dijual 500, selain itu produk A juga dapat diproses lebih lanjut menjadi produk B dengan harga jual 750. Untuk mengolah produk A menjadi produk B diperlukan tambahan biaya produksi 25. Setiap 80 unit produk B memerlukan 100 unit produk A. Nah, ini teman-teman bisa lihat akan lebih menguntungkan jika proses produk A diproses lebih lanjut menjadi produk B. Ini ya, lebih menguntungkan ya. Bisa penjualannya 6 juta karena ada selisih ya. Biaya produksi produk A sebesar 300 tidak dimasukkan dalam perhitungan sebab termasuk biaya tidak relevan. Ingat, yang tadi sudah dijelaskan,
Karakteristik biaya relevan adalah biaya yang akan datang, sedangkan biaya produksi produk A telah terjadi sebelum pemilihan alternatif dilakukan. Ini ya, ada selisih ini ya 750 yang mengumpulkan. Oke, sekian untuk presentasi penjelasan mengenai informasi tadi diferensial. Semoga dapat membantu pada pembelajaran kita kali ini. Apabila kurang paham bisa ditanyakan ke saya atau dapat membaca langsung buku Mulyadi tentang akuntansi manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.